Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat YouTube sekalian, pada kesempatan awal ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, terutama kesehatan yang kita rasakan sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Dan mudah-mudahan nantinya dengan selalu bersolawat kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat YouTube, selamat bertemu kembali dengan saya di channel Samsul Hadi, di mana channel ini yang selalu mengedukasikan masalah-masalah operasi produksi perminyakan. Beberapa waktu yang lalu saya telah menyampaikan masalah ISP di lapangan. Waktu itu saya mengenalkan peralatan surface, artinya di atas permukaan tanahnya. Sudah sempat satu video. Nah, untuk selanjutnya ini, kami akan menyampaikan teori-teori dan pengalaman masalah pompa ISP. Kalau bicara masalah pompa ISP ini, kalau bagi saya sangat senang sekali. Kenapa? Saya bekerja di ISP ini cukup lama, dan waktu saya bekerja di GOB, perusahaan asing waktu itu, alhamdulillah waktu itu saya menangani langsung masalah ISP ini. Jadi kalau ada masalah-masalah di ISP, produksinya turun, kemudian ada trouble, ada apa-apa, saya yang mengeksekusi. Apakah sumber itu mau dimatikan, ataupun frekuensinya mau dinaikkan, ataupun apa, itu alhamdulillah kami yang menangani langsung. Kalau saya sudah tidak bisa menanggulangi lagi masalah pompa ISP itu, barulah minta orang listrik untuk menanggulangi masalah ISP. Itulah pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama menangani sumber ISP ini. Kemudian juga ingin saya sampaikan bahwa pengalaman itu akan sangat enak, sangat ini kita apabila kita memiliki teori tentang ISP ini. Nah, kalau kita memadu padankan antara teori yang kita miliki dan kita praktekkan di lapangan, itu sangat asik sekali sahabat-sahabat YouTube. Tapi kalau kita tidak punya teori, jadi mungkin tidak muncul pertanyaan-pertanyaan tentang ISP ini. Apa saja masalahnya, apa saja ininya, enggak muncul. Tapi kalau kita punya teorinya, insya Allah kita enjoy kerjanya, senang dengan kerja ini. Nah, dan kita akan menambah pengalaman-pengalaman. Insya Allah ke depan ini di video mengenai ISP ini, saya akan menyampaikan teori dan pengalaman-pengalaman saya selama saya bekerja di perusahaan minyak. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini akan dapat bermanfaat bagi adik-adik, sahabat-sahabat YouTube sekalian. Kenapa? Saya masih sering menemukan teman-teman yang belum begitu paham tentang ISP ini. Kadang-kadang pun salah dalam menanganinya. Misalkan contohnya adalah pada saat produksi turun. Pertama kali apa yang harus dilakukan? Nah, ini pentingnya pengetahuan tentang ISP ini. Bisa jadi salah langkahnya kalau dia tidak memahami pompa ISP ini.
Baik sahabat-sahabat YouTube, saya akan mulai dengan apa yang saya sampaikan ini, dan saya sampaikan ini mungkin mirip dengan saya sampaikan di classroom lah, katakanlah training-training. Namun akan saya perjelas manakala ketemu salah satu masalah yang bisa saya jelaskan. Mungkin itu. Oke, kembali ke masalah ISP ya, sahabat-sahabat YouTube. ISP ini atau singkatan dari Electric Submersible Pump, ISP. Nah, mengapa pompa ISP banyak digunakan di perusahaan-perusahaan minyak dunia? Nah, ini. Kenapa? Tentunya banyak hal-hal yang menguntungkan tentunya. Apa saja yang menguntungkan dari pompa ISP ini? Yuk kita lihat satu persatu. Keuntungan dari pompa ISP itu apa saja? Aplikasi yang luas dalam pengeboran minyak. Nah, ini satu. Kemudian kapasitas antara 200 sampai 60 ribu barrel per day masih bisa kita menggunakan pompa ISP ini. Jadi ada pompa yang paling kecil itu 400 barrel per day kapasitasnya, itu bisa kita gunakan, kita turunkan frekuensinya bisa sampai ke hanya 200 barrel per day saja, itu bisa. Kemudian kalau kita mau produksi yang tinggi pun bisa. Itu kapasitasnya sangat mumpuni, sangat bagus sekali. Kemudian kedalaman sumur hingga 15.000 feet. Nah, 15.000 feet ini cukup dalam ya. Kalau kita dalam meter itu tentu dibagi dengan 3,281, lebih kurang 4 kiloan ya, 4 kilometer masuk ke dalam bumi. Kemudian dapat digunakan di sumur yang tidak lurus. Nah, perlu diketahui bahwa sumur itu ada yang lurus, ada yang bengkok, dan ada yang horizontal. Nah, ini bisa kita gunakan ISP ini. Kemudian dapat digunakan di offshore ataupun onshore. Jadi dimanapun ISP ini bisa. Kalau pumping unit tentu nggak bisa. Kalau gas lift, ini di offshore masih kemungkinan bisa. Pernah waktu itu saya ada sumur gas lift di offshore, tapi itu well to well. Ada sumur yang tekanan gasnya tinggi, itu gas itulah yang dimanfaatkan untuk gas lift ke sumur yang lain. Mudah dioperasikan. Ongkos produksi untuk volume yang besar umumnya rendah. Jadi kalau produksinya tinggi, otomatis biaya produksinya lebih rendah. Anti karat serta perawatan berkala mudah. Nah, sahabat-sahabat YouTube, inilah keuntungan-keuntungan untuk pompa ISP. Tentunya kalau ada keuntungan pasti ada kerugian juga tentunya. Jadi ini harus kita mempunyai power yang cukup untuk menjalankan pompa ISP ini. Kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kepada sahabat-sahabat YouTube yang masih muda, yang ada di lapangan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa perbanyaklah pengetahuan pompa ISP ini, karena banyak sekali ISP ini kita gunakan. Nah, kalau kita memiliki pengetahuan yang cukup, maka kita bisa berkomunikasi kepada pihak yang menyewakan ISP. Nah, ingin saya sampaikan juga bahwa kalau dulu kami pompa ISP itu perusahaan kami membelinya, jadi kami langsung yang menangani. Tapi saat ini kebanyakan saya lihat di perusahaan-perusahaan minyak itu dia hanya menyewa pompa ISP-nya. Dan kadang-kadang kita sebagai pengguna, kita tidak mau tahu apa masalahnya apa ini. Taunya kita kalau rusak, kita minta ganti pompa ISP-nya. Tentunya tidak begitu. Kita harus tahu juga penyebab masalahnya apa. Kemudian kalau sumur itu rusak, tentunya kita kehilangan waktu dan produksi. Memang ISP-nya akan diganti oleh yang menyewakan kepada kita. Namun kita perlulah mengetahui ilmu-ilmu tentang ISP ini. Baik sahabat-sahabat YouTube, kita lanjutkan. Electric Submersible Pump adalah pompa sentrifugal bertingkat yang dimasukkan ke dalam sumur produksi pada kedalaman tertentu. Nah, itu tadi kedalamannya bisa sangat dalam sekali. ISP terdiri dari dua bagian utama, yaitu peralatan bawah permukaan dan peralatan permukaan, atau peralatan surface dan subsurface. Di permukaan tanah yang pernah kami sampaikan videonya sekilas waktu itu, kemudian ada juga peralatan bawah tanah. Peralatan bawah permukaan, nah ini perlu kita ketahui apa saja, merupakan peralatan yang dimasukkan ke dalam sumur, yaitu apa? Downhole sensor.
Downhole sensor ini adalah sensor untuk mengetahui temperatur dan tekanan di mana sensor ini diletakkan. Sensor ini biasanya diletakkan di bawah motor. Nah, nanti akan saya sampaikan susunannya apa saja. Antara ada sensor, ada motor, ada seal section, ada separator, kemudian ada pompanya. Kemudian ini yang paling bawah adalah downhole sensornya, kemudian di atas downhole sensor ini pun kadang-kadang dipasang, kadang tidak, karena butuh biaya untuk ini. Tapi kalau ini dipasang, downhole sensor ini sangat enak sekali kita, tidak perlu lagi lah sonolog. Karena apa? Kita sudah bisa mengetahui tekanan dan temperaturnya kalau kita memasang downhole sensor ini. Kemudian motor listriknya, ini di atas sensor ini. Kemudian protektor atau biasa juga disebut dengan seal section. Kenapa disebut protektor? Kenapa disebut seal section? Ini adalah seal antara motor dengan suction atau separatornya. Kemudian ada intake, gas separator. Jadi ada intake, tempat masuknya cairan dari dalam formasi sumur untuk masuk ke pompa. Kemudian ada pompa sentrifugalnya. Jadi pompa itu adalah di bagian atasnya. Kemudian peralatan permukaan atas tanah. Merupakan peralatan yang berada di permukaan yang terdiri dari apa? Downhole sensor monitor. Ini apa? Ini adalah untuk membaca sensor yang kita pasang di bawah motor tadi. Ini untuk membacanya. Kemudian switchboard atau PSD. Sudah pernah saya sampaikan, junction box. Ini gunanya untuk men-switch kabel ataupun juga sebagai pencegah masuknya gas ke dalam PSD ini. Kemudian ada wellhead. Kemudian ada power kabel tentunya. Nah, sketsa peralatan elektrik submersible pump. Nah, seperti ini, sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi kalau dari atas ini ada trapu, ada motor controller, ada junction box, seperti ini. Nah, ini kabel ini masuk ke dalam sumur pada kedalaman tertentu, misalkan kita 5.000 feet atau 6.000 feet seperti ini. Nah, yang paling bawah ini elektrik motor. Nah, posisi untuk monitor tekanan dan temperatur tadi ada di sini sensornya, diletakkan di bawah motor. Jadi di sini. Nah, jadi inilah yang untuk memantau berapa tekanannya dan berapa temperaturnya. Seperti ini. Jadi inilah susunannya. Yang paling bawah tadi sensor, kemudian di atasnya. Tapi sensor itu kadang ada, kadang tidak. Kebanyakan tidak ada. Ini adalah motor, kemudian ada seal section-nya, ada plat kabel. Di sini bisa plat kabel atau round kabel. Kemudian ini rotary gas separatornya. Inilah tempat masuknya cairan di sini. Nah, ini dari formasinya masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Kemudian di dalam separator ini juga masih ada lubang lagi di bagian atasnya. Ini maksudnya apa? Gas yang terpisah itu akan masuk lagi ke anulus. Nah, kemudian ini ada centrifugal pump-nya. Nah, kemudian ini ada kabel banditnya. Ini kabel banditnya adalah untuk mengikatkan kabel kepada bodi pompa ataupun bodi daripada tubing. Seperti ini. Nah, kemudian ini katanya ada cek valve. Sumur ESP itu ada yang punya cek valve, ada yang tidak. Ada keuntungannya juga apabila dipasang cek valve kayak gini. Nah, kemudian ini drain valve-nya ini. Jadi, maksudnya apabila kita mau mencabut sumur ini, kalau tidak ada drain valve-nya tentu di dalam rangkaian tubing itu penuh oleh cairan dan itu akan kita membukanya pada kondisi basah, banyak cairan, minyak ataupun air di sini. Dan ini adalah casingnya. Ini adalah wellhead. Baik, kita lanjutkan. Peralatan bawah permukaan, downhole sensor. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, adalah instrumen unit yang mampu memberikan informasi tekanan dan temperatur di dalam sumur. Downhole sensor terdiri dari dua bagian, yaitu downhole sensornya, kemudian surface readout-nya. Jadi ini yang di atas permukaan, ini untuk membaca daripada sensor ini. Alat ini digunakan untuk menentukan potensi produksi sumur dengan cara mengukur tekanan statik dan tekanan dinamis. Tekanan statik itu apa? Tekanan statik itu adalah tekanan pada saat sumur tidak diproduksikan. Ada pompanya tapi sedang tidak diproduksikan. Tekanan dinamis atau juga biasa disebut dengan fluid level
dynamic itu adalah pada saat pompanya dijalankan. Nah ini dinamis ini kadang-kadang lebih kebanyakan dynamic fluid level ini lebih rendah daripada static fluid level. Tapi terkadang juga dynamic fluid level malah lebih tinggi daripada static fluid level. Sehingga memungkinkan engineer untuk mengetahui adanya peluang untuk melakukan optimasi sumur. Maksudnya, kalau misalkan dynamic fluid levelnya masih tinggi, tekanan dinamisnya masih tinggi, maka bisa saja frekuensi pompa ini masih bisa dinaikkan. Jadi artinya menambah produksinya, menaikkan produksinya. Kemudian motor pompa. Tenaga penggerak untuk pompa ESP adalah elektrik, motor dengan arus 3 pas. Nah, 3 pas inilah bisa menyebabkan juga pada saat start pertama kali, itu arah putaran pompanya akan terbalik. Nah, saya punya pengalaman juga bagaimana cara menentukan arah putaran pompa ESP ini dengan cepat dan benar. Nah, itu di lain sesi nanti akan saya sampaikan. Tegangan bervariasi dari 420 volt sampai dengan 4.200 volt. Nah, ini tegangannya. Seperti ini. Untuk motor pompa. Nah, ini nanti tegangan ini akan dinaikkan oleh trafo. Frekuensi 60 Hz. Seperti ini. Kemudian diameter pompanya ada yang 3/2/4 inci sampai dengan 7/4 inci. Nah, tergantung kebutuhan kita. Kalau mau yang besar, yang 7/4. Tapi yang umum dipakai itu setahu saya adalah lebih kurang 4,5 inci pompanya. Atau 4 inci. Kemudian panjang hingga 35 feet. Rangkaian tandem mencapai 100 feet. Tandem itu maksudnya digabungkan. Jadi, pompa yang pertama digabungkan dengan pompa yang kedua. Digabungkan. Nah, mungkin di sini saya akan selipkan juga. Apa sih gunanya pompa itu hingga mencapai 35 feet atau mencapai sampai 100 stages? Ada pompa itu adalah pompa yang dirangkai. Jadi banyak stage-nya. Jadi multi-stage kalau ESP itu. Nah, apa gunanya? Kenapa kita harus menggunakan pompa yang sampai katakanlah 150 stage? Nah, itu gunanya adalah untuk menaikkan tekanan, sehingga tekanan daripada cairan yang kita angkat ini bisa sampai ke atas, tergantung kedalaman. Motor dimasukkan ke dalam sumur dan dipasang di bawah protektor. Jadi ini motornya. Nah, kemudian pada umumnya untuk motor listrik dikenal putaran medan magnet yang disebut dengan synchronized speed. Nah, yaitu putaran medan magnet atau putaran motor apabila tidak ada internal motor losses, faktor kehilangan akibat dari beban sub dan friction atau gesekan. Faktor losses ini tidak mungkin dapat dihilangkan, pasti ada. Maka putaran motor yang sesungguhnya tidak sama dengan putaran magnetnya, jadi ada tahan-tahanan, ada friksinya. Perbedaan ini disebut dengan slip, ya karena slip lah ini. Nah, kemudian besarnya synchronized speed dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini penting ya bagi kita, ini adalah rumus ya. RPM itu sama dengan frekuensi Hertz kali 120 dibagi dengan jumlah kutub. Nah, ini mungkin saya jelaskan dulu sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi kalau kita mau tahu dengan RPM dari pada motor itu rumusnya adalah 120 frekuensi dulu ya, frekuensi dalam Hertz dikali 120 dibagi jumlah kutub. Apa jumlah kutub ini? Jumlah kutub itu di mana dalam motor itu bisa seperti ini. Kalau ini rotornya, ini adalah motornya. Nah, itu kan ada dua macam, paling tidak. Ada yang dua kutub, seperti ini. Artinya apa? Motor ini akan bergerak dari satu kutub ini langsung ke kutub yang satu ini. Langsung lagi kembali seperti ini. Nah, ini, dengan dua kutub, ini pasti putaran motor akan lebih cepat. Ini lebih cepat ini. Kalau hanya dua kutub, pasti akan lebih cepat. Tapi apa kelemahannya? Tenaganya pasti lebih lemah. Tenaganya tentu kurang tenaga.
Ada motor itu yang 4 kutub. Nah, kalau 4 kutub itu ada 4 kutub seperti ini. Jadi motor ini akan bergerak dari satu kutub ke kutub ini, ke kutub sini, ke kutub ini, begitu seterusnya. Nah, kelebihan ini apa? Kelebihannya adalah tenaganya besar kalau yang ini. Kalau 4 kutub tenaganya besar. Tapi perjalanannya lebih lambat. Nah, ini coba dibagi jumlah kutub. Jadi dia tentunya jalannya ke sini, jadi 4 langkah dia. Sama lah dengan motor 4 tak dengan 2 tak lebih kurang seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau tahu dengan RPM-nya berapa, kita harus tahu dengan frekuensinya berapa yang kita gunakan. Nah, pada saat kita start awal biasanya tidak langsung frekuensi itu tidak menjadi 60. Biasanya mungkin baru 35, mungkin 35. Nah, kalau dikali dengan 120, nah untuk ISP itu jumlah kutubnya adalah 2. Nah, kalau misalkan seperti ini, misalkan kita gunakan frekuensi itu adalah 35 Hz, dikali 120 dibagi 2, nah ini berapa RPM-nya? Bisa kita hitungin. Coba kita hitung dulu sekalian. Sambil jalan, sahabat-sahabat YouTube ya, mana yang ini bisa saya jelaskan. 35 dikali 120 sama dengan dibagi 2. Nah, jadi RPM-nya adalah 2100. Seperti ini ya. Nah, jadi RPM-nya 2100 RPM. Kalau dia 35 Hz. Kalau dia 60, tinggal kalikan. 60 kali 120 bagi 2. Seperti itu. Jadi ingat, kalau untuk ESP itu dia hanya 2 kutub. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Misal frekuensi, ya ini yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, ini sama. Ya, ini 2 ya. Jadi ini 2. Nah, kalau dia frekuensinya 60 dikali 120 dibagi 2, jadi RPM-nya adalah 3600 RPM. Yang tertera pada nameplate motor adalah putaran yang sesungguhnya. Misal, 3500 RPM 60 Hz atau 3000 RPM 50 Hz. Jadi ada yang 60, ada yang 50 Hz. Nah, ini adalah motor, gambar motor yang untuk menggerakkan pompa. Seperti inilah dia ada subnya seperti ini. Nah, ini ada rotornya, ada stator seperti itu, ada housing seperti ini. Nah, kemudian di dalam motor ini bisa dijelaskan juga nanti ada oli. Nah, bagaimana olinya nanti? Motor diisi dengan minyak atau oli motor khusus yang berwarna jernih dan mempunyai dielectric strength yang tinggi, lebih besar dari 28 kV, yang berfungsi untuk apa nih? Satu, sebagai pelumas oli, jadi tadi fungsinya adalah sebagai pelumas. Kemudian yang kedua, sebagai tahanan isolasi antara rotor dan stator. Kemudian media penghantar panas motor ke dinding motor, housing motor. Jadi maksudnya apa? Ini penghantar panas. Jadi kalau nanti di dalam sumur itu, nah di sini ada motornya, kalau di sini ada sensing di motor, kemudian ada protektor. Nah ini motor protektornya atau seal ya, protektor. Nah, oli ini penghantar panas untuk ke dinding motor ini. Nah, nanti ada cairan yang lewat dari formasi, yang lewat di sini. Nah, ini yang akan menyerap panas yang ada di sini, sehingga dinding motor ini panasnya akan terbawa oleh cairan ini. Nah, itu juga ada syaratnya. Satu syaratnya adalah kecepatan aliran ini berapa? Itu 1 feet per second. Jadi 1 feet per detiknya yang lewat di sini. Itu adalah kondisi yang paling ideal, paling bagus. Bagaimana kalau di bawah itu? Tentunya kurang bagus. Nah, jadi panasnya biar bisa dihantarkan ke atas sehingga motor ini panasnya stabil. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Fluida sumur yang mengalir ke intake pompa melewati dinding luar housing motor, berfungsi juga sebagai pendingin motor. Sebetulnya bukan pendingin sih ini. Jadi untuk menjaga kestabilan temperatur. Jadi di dalam itu tidak ada istilah dingin, panas, tapi hanya istilah saja sebagai pendingin. Oleh karena itu, rangkaian pompa ESP biasanya dipasang di atas perforasi. Nah, sahabat-sahabat YouTube.
Jadi di atas perforasi. Bagaimana? Apakah kita bisa memasang pompa di bawah perforasi? Tentu bisa, tapi ada tambahan alat lagi. Nanti mungkin belakangan akan kita jelaskan. Rule of thumb, kecepatan aliran. Nah ini yang kecepatan aliran fluida produksi yang melewati anulus antara OD motor dan ID casing minimal 1 feet per detik yang saya sampaikan tadi. Ini 1 feet per detik. Nah ini ada rumusnya seperti ini. Nah ini bisa kita bahas mungkin belakangan. Kalau ada bisa kita hitung kalau ada datanya nanti. Di mana P itu adalah kecepatan aliran fluida yang melewati dinding motor. Jadi kecepatan fluidanya itu yang diinikan yang paling ideal itu adalah 1 feet per detik. Kalau Q adalah rate produksi cross-nya, BBL per day, ID casing-nya, inside diameter casing, kemudian OD motornya berapa. Nah itulah ada ruangan anulus itulah yang dilewati. Semakin sempit maka kecepatan aliran makin tinggi. Nah ini mungkin kita lewatkan saja, tapi coba kita langsung juga ini. Rate produksi misalkan 250 barrel per day. OD casing 7 inci. Rate casing N80. Maksudnya N80 ini untuk mengetahui ID casing, untuk mengetahui ini ID casingnya 6,366 inci. Kemudian OD motor adalah 4,5 inci. Nah, berapa kecepatan aliran fluida di anulus? Nah, seperti ini. Antara motor dan casing maksudnya. Jawab. Nah, sesuai dengan rumus ini didapat hasilnya seperti ini. Kemudian hasilnya adalah 0,146 feet per detik kurang bagi. Apa akibatnya? Jadi panas yang dihasilkan oleh motor itu tidak tersalurkan ke atas. Tapi kalau motornya yang punya kemampuan temperaturnya tinggi, mungkin masih bisa jalan seperti itu. Nah, jadi kalau ini kondisi yang tidak baik. Kalau 0,1 yang baik itu adalah 1 feet per second. Nah, coba kita yang satu ini. Kalau rate produksinya adalah 1750 ini. Kemudian OD casing 7 inci, crate casing N80, kemudian ini ID casingnya 6,366 inci, kemudian OD motornya adalah 4,5 inci, kemudian berapa kecepatan aliran fluida anulus, nah sama dengan tadi, kita hitung, seperti ini, hasilnya berapa, nah kalau seperti ini hasilnya adalah 1,02,71 feet per detik, sangat baik sekali. Nah inilah yang diinikan, kita usahakan supaya dia paling tidak di 1 feet. Bagaimana kalau dia rendah sekali seperti yang tadi hanya 0,1, ada jalan lain, nanti mungkin bisa kita jelaskan. Bagaimana kita bisa mempercepat aliran yang melewati dinding daripada motor ini. Ada jalan lain, ada tambahan alat.